Tetapi yang pertama, malaikat tidak mau. Mungkinlah kesyirikan. Malaikat tidak mungkin melakukan kesyirikan dengan itu. Menolak, dia tidak mau. Masa kami malaikat melakukan kesyirikan? Akhirnya syarat yang pertama tidak bisa dilakukan. Beralih kepada syarat yang kedua, membunuh bayi. Kata malaikat, kami malaikat tidak mungkin membunuh. Akhirnya kemudian syarat yang ketiga, minum khamar. Dianggapnya khamar ini paling rendah, bukan dosa besar menurut Harut dan Marut itu. Akhirnya diminumlah khamar itu. Jadi maboklah itu Harut dan Marut. Namanya minum khamar, maboklah kan gitu. Karena mabok, akhirnya hilang ingatan dia. Ketika melihat bayi, dibunuhnya dia. Kemudian ketika melihat berhala, disembahnya pula berhala itu. Subhanallah dia. Gara-gara mabok, akhirnya membunuh, menyembah berhala, kemudian berzina dengan wanita itu. 3 dosa sekali dilakukan. Makanya kenapa dalam Islam itu Rasulullah SAW mengatakan al-khamru humul khaba'ith. Khamr itu adalah induk segala keburukan. Karena dari khamr ini, kalau sekarang narkoba gitu ya, itu kemana-mana itu kejahatannya itu. Lah karena mereka akhirnya terjerumus kepada 3 dosa sekaligus gitu ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memanggil Harut dan Marut, menyesal Harut dan Marut ini, dan Allah berikan 2 pilihan. Yang pertama, aku akan azab kalian di neraka dan kalian tidak akan keluar dari neraka. Atau aku akan azab kau di dunia dan kau akan selamanya tidak akan bisa naik lagi ke langit sampai kiamat dibangkitkan, dan kau akan digantung di langit. Kakinya digantung di langit dan dia tidak bisa lagi naik ke alam malaikat sampai kiamat dibangkitkan. Akhirnya Harut dan Marut memilih azab di dunia, karena azab dunia itu kan ada batasnya. Kalau sudah kiamat selesai, tapi kalau masuk neraka kekal di dalamnya sampai kapan kan itu. Akhirnya dia memilih azab yang kedua. Lah wanita yang dizinahi ini akhirnya datang kepada Harut dan Marut sebagai tembusan dosanya karena sudah berzina dengan keduanya. Dia ingin diajarkan Ismul Azam, nama-nama Allah yang agung yang dimiliki Harut dan Marut supaya bisa terbang ke langit. Akhirnya kemudian setelah diajarkan Ismul Azam, diputusnya kedua sayap malaikat ini diberikan kepada wanita itu. Wanita ini melesat ke langit sampai akhirnya kemudian sampai di langit, hilang, dan Allah berubah bentuknya menjadi bintang. Itulah sejarah bintang dari wanita ini. Kalau melesat ke langit jadi bintang dia. Bintang-bintang itulah. Ini kisah yang kedua, tapi kisah ini khurafat masalahnya, karena kisah ini dari kisah Israiliyah. Tapi ini pula yang banyak diceritakan tentang kisah Harut dan Marut masalahnya. Kemudian yang ketiga, bahwa Harut dan Marut itu adalah manusia. Dia bukan syaitan, dia bukan malaikat, dia manusia. Saking solehnya, makanya Al-Quran membahasakan malakaini seperti 2 malaikat. Bagaimana kisahnya? Jadi ketika Nabi Allah Sulaiman meninggal dunia, kotak yang di bawah singgasana Sulaiman itu kan tidak bisa didekati siapapun. Tetapi ketika kemudian generasi pertama tidak ada yang berani mendekati kotak tersebut, datang generasi kedua. Kemudian disitulah ada 2 orang saleh namanya Harut dan Marut, karena kesolehannya sehingga sejajar dengan malaikat, seolah-olah malaikat seperti itu. Jadi iblis ini kan tidak bisa mengambil kotak itu, karena wasiat Sulaiman siapapun yang mengambil dan dia dari kalangan syaitan pasti terbakar masalahnya. Takutlah kan gitu ya. Didatangilah iblis ini mendatangi Harut dan Marut, 2 orang saleh itu, dan mengatakan, maukah kutunjukkan kepadamu tentang rahasia ilmu Sulaiman? Pada awalnya kemudian tidak mau. Bahkan Harut dan Marut mengatakan, kenapa kau saja tidak ambil, kau pelajari gitu ya. Tapi iblis ini kan sudah tahu wasiat bahwa siapa yang mengambil kotak itu terbakar, makanya dia tidak mau. Membujuk Harut dan Marut terus-terusan, akhirnya terpengaruh dengan pengaruh iblis ini, pengaruh syaitan ini. Akhirnya kemudian dia pun mengambil kotak itu. Kemudian dipelajarilah ilmu-ilmu sihir yang ada di situ. Karena itu kan sudah